Sering melihat robot atau mecha di Super Sentai yang kadang ukurannya tidak konsisten? Di beberapa season, kadang menampilkan proporsi ukuran mecha yang sedikit membingungkan. Sebab kadang terlihat besar di satu adegan, namun ketika digabungkan menjadi bagian tubuh tertentu, malah terlihat lebih kecil. Hal tersebut biasa terjadi, dan bukan berarti sebuah kesalahan. Karena mungkin saja sangat sulit membuat sebuah konsistensi ukuran yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apalagi, kebanyakan terjadi di zaman perfilman yang belum begitu mendukung jika bicara soal teknologinya. Mau tahu apa saja? Berikut kita simak 7 proporsi ukuran mecha Super Sentai yang kadang membingungkan versi Tokofax Indonesia. Life Boxer Chouju Sentai Lifeman. Life Boxer merupakan secondary mecha di season Lifeman yang pertama kali muncul di episode ke-29 yang merupakan gabungan dari Bison Liner dan juga Psyfire, yang kemudian menjadi anggota tetap dari Lifeman sebagai Black Bison dan juga Green Sai. Kedatangan mereka seakan melengkapi trio Lifeman menjadi 5 orang. Serta mecha tersebut juga bisa digabungkan dengan Life Robo menjadi Super Life Robo, mecha hasil penggabungan Ultimate pertama di Super Sentai series. Akan tetapi, ada yang mengganjal dari mecha Ranger hijau dan juga Ranger hitam tersebut. Sebab ada perbandingan ukuran yang nyaris tidak masuk akal. Begini penjelasannya. Pada saat proses penggabungan, bagian torso atau tubuh atas dari Life Boxer memang terlihat lebih lebar. Hal itu juga ditampakkan pada adegan tertentu. Akan tetapi, pada saat adegan pertarungan melawan monster, tubuh Life Boxer malah terlihat lebih ramping. Proporsi tersebut sedikit membingungkan, sebab terkesan tidak mengikuti continuity yang seharusnya. Namun itu semua biasa terjadi karena pada proses gatai yang ditampilkan adalah miniatur mecha atau action figurnya. Sementara pada saat pertarungan, yang ditampilkan di sana adalah versi shoot actor yang mengenakan kostum robot. Ryusei-O dan Daimugen Gosei Sentai Dai Ranger. Sejujurnya tidak ada masalah serius bagi ukuran Ryusei-O, karena mecha humanoid dari Ryu Ranger ini adalah tubuh inti dari Dairen-O, dan ukurannya masih kurang lebih sama saja dengan seharusnya. Akan tetapi, saat kemunculan Daimugen sejak episode ke-31, mecha kura-kura raksasa ini harusnya terlihat lebih besar daripada Ryusei-O. Begini logikanya. Ketika ia baru muncul dan ditendang oleh monster pada episode tersebut, Ryusei-O yang tengah membantu Daimugen untuk membalikan badannya, ukurannya terlihat sama saja antara keduanya. Padahal Daimugen dikonsepkan jauh lebih besar daripada mecha Dai Ranger lainnya. Hal itu terbukti saat Ryusei-O diminta untuk masuk ke dalam tubuh Daimugen, di mana saat adegan tersebut, mecha kura-kura ini terlihat lebih besar, sebab mampu menampung Ryusei-O di dalamnya. Bahkan saat melakukan recharge, bagian interiornya terkesan sedikit lebih luas. Sama halnya ketika semua mecha diletakkan di atas Daimugen, yang memperlihatkan bagaimana besarnya ukuran robot carrier tersebut. Oh iya, perhatikan adegan ini. Di saat sebelumnya, kita bisa melihat Ryusei-O dan mecha lainnya yang berada di atas Daimugen. Namun saat ia menimpa monster yang ada di sana, mecha lainnya yang seharusnya berada di atas tadi justru tidak terlihat sama sekali. Kyodai Juso dan Red Saruder, Ninja Sentai Kaku Ranger. Ini susahnya jika memiliki mecha humanoid, sebab selalu ada proporsi yang tidak menentu. Dan di Kaku Ranger memiliki banyak sekali mecha semacam itu. Di episode-episode awal, kita bisa melihat 5 Kyodai Juso yang dimiliki oleh masing-masing anggota Kaku Ranger. Yang justru membuatnya agak aneh adalah di episode ke-12, yakni ketika semua mecha termasuk Juso Fighter muncul dan melawan monster-monster yang ada di sana. Ukuran antara para Kyodai Juso dan Juso Fighter memang terlihat sama tingginya. Tapi, saat digabungkan menjadi Muteki Shogun, tinggi robot tersebut hanya sedikit lebih tinggi daripada para Juso Fighter barusan. Kita paham bahwa pada proses gatai, sebagian mecha memang dilipat untuk membentuk bagian tertentu. Tapi tetap saja, proporsi itu masih kurang masuk akal. Tapi yang lebih parah lagi adalah Guts Haruder yang merupakan mecha Ninja Red, di mana kita bisa melihat mecha humanoid itu memiliki tinggi dan ukuran yang relatif sama dengan monster lawannya. Dan anehnya, ketika Guts Haruder menjadi bagian lengan kanan Kakure Dai Shogun, ia malah lebih kecil walaupun monster yang dilawan tadi tetap sama ukurannya. Proporsi seperti ini wajar terjadi pada tahun 90-an ke bawah.
Apalagi itu karena ada perbedaan proporsi antara shoot actor dan action figure. Blocker Robo Choriki Sentai Oranger. Sama seperti kebanyakan mecha humanoid lain, di Oranger pun juga punya sekelompok robot individu yang disebut Blocker Robo. Robot ini muncul pertama kali pada episode ke-33 sebagai bagian dari strategi penyerangan yang diadopsi dari Perang Troya. Semuanya terdiri dari 5 mecha humanoid dengan bentuk yang menyerupai visor mereka masing-masing. Dan kita bisa melihat bahwa semua ukurannya relatif sama dengan monster-monster Baranoia sebagai lawan mereka. Tapi di episode lainnya, di mana Blocker Robo sudah dapat digabungkan menjadi O-Blocker, ukuran mecha gabungan tersebut masih sama dengan monster yang ia lawan. Padahal di beberapa saat sebelumnya, ukuran individual Red Blocker dengan lainnya sama besarnya dengan monster tersebut. Akan tetapi sekali lagi semuanya adalah wajar, sebab Blocker Robo memang digabungkan dengan cara dilipat menjadi bentuk tubuh tertentu. Walaupun tinggi penggabungan utuhnya masih kurang lebih sama saja seperti masih belum digabungkan. VRV Fighter Kekiso Sentai K-Ranger. Konsep mecha kedua di K-Ranger ini juga sama seperti O-Blocker. Karena di sini, mecha yang bernama VRV Robo ini terdiri atas 5 mobil bertema rescue, yang juga bisa berubah menjadi individual humanoid yang bernama VRV Fighter. Muncul sejak episode ke-30 hingga seterusnya, yang diberikan oleh VRV Master untuk merebut kembali mecha sebelumnya yang dirampas oleh Bozok. Dan sama kasusnya seperti mecha berkonsep serupa sebelumnya, di suatu adegan memperlihatkan tinggi para VRV Fighter yang kurang lebih sama saja dengan lawan mereka. Dan ketika digabungkan menjadi VRV Robo, ukurannya hanya bertambah tinggi sedikit dari monsternya. Sama halnya ketika pertarungan dengan Syrender, yang merupakan robot milik Signalman, di mana kita bisa melihat ukurannya yang kurang lebih sama persis dengan para VRV Fighter tersebut. Dan sekali lagi, ketika digabungkan satu sama lain menjadi VRV Robo, ukurannya juga tidak jauh berbeda dengan Syrender. Raw Voyager Denji Sentai Mega Ranger. Masih soal mecha humanoid, dan perlu diketahui bahwa sebagian besar yang kita bahas di sini adalah mecha semacam itu. Dalam pertengahan season Mega Ranger, mereka harus menempuh misi untuk mengambil robot baru di markas Ainat Moonbase, yakni Mega Voyager. Mega Voyager sendiri merupakan gabungan dari 5 mecha individual yang dibentuk berdasarkan kendaraan luar angkasa, kecuali satu, yakni Raw Voyager milik Mega Red. Berbeda dengan yang lainnya, Raw Voyager dibentuk berdasarkan astronot, bukan kendaraan seperti milik Mega Ranger lainnya. Robot merah ini bisa difungsikan sebagai petarung meskipun belum digabungkan menjadi mecha utuhnya. Dan disitulah problem yang akan kita ulas. Sebab dalam kendaraan tersebut, proporsi ukuran Raw Voyager masih setara dengan para monster yang menjadi lawannya. Akan tetapi di saat ia tergabung menjadi bagian paha dan pinggang untuk Mega Voyager, ukuran mecha utuh tersebut tidak lebih hanya bertambah tinggi sedikit dari individual humanoid tadi. Hal itu bisa dilihat ketika pertarungannya dengan para monster di berbagai episode berbeda. Shinobi Maru dan Rodeo Maru Shuriken Sentai Ninja. Dan yang terakhir merupakan mecha humanoid di era yang jauh lebih modern, yakni Shinobi Maru dan Rodeo Maru. Kita mulai dari mecha milik Aka Ninja ini. Shinobi Maru merupakan otomonin yang berbentuk ninja, serta satu-satunya mecha yang tidak berbentuk kendaraan atau hewan seperti milik 4 anggota lainnya. Dalam episode pertama pun, kita bisa melihat Shinobi Maru yang bertarung dengan monster pada episode tersebut, di mana ukuran mereka berdua kurang lebih masih sama saja, walaupun mecha kepunyaan Takaharu ini sedikit lebih pendek. Namun ketika bergabung menjadi Shuriken Jin, Shinobi Maru yang duduk di bagian tubuh depan tersebut nyatanya kini jauh lebih kecil dibandingkan dengan lawannya tadi. Hal yang sama juga terjadi pada Rodeo Maru milik Star Ninja, di mana ukurannya juga tidak begitu jelas kelihatannya, sebab di satu adegan dalam episode tertentu, ia terlihat sama saja secara ukuran dengan para monsternya. Namun di beberapa episode lain, saat bergabung menjadi Bison King, mecha utuh ini tidak jauh lebih tinggi atau lebih besar daripada lawannya. Meskipun Rodeo Maru hanya membentuk kepala, namun kita bisa melihat betapa tidak masuk akalnya perubahan proporsi tersebut di berbagai adegan yang dimaksud.
Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufex Indonesia.